terkait dengan hari lahir Pancasila 1 Juni ini, kita punya semangat yang luar biasa. Yang kali ini kita tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang hari ini beberapa kegiatan akhirnya dibatalkan karena kondisi pandemi COVID-19. Tetapi semangat Pancasila bahwa Pancasila NKRI harga mati, Pancasila abadi. Ini menjadi semangat kita, dan tentu pada tahun ini pemerintah memiliki semangat juga bahwa Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Ini semangat yang luar biasa untuk bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Bisa ke slide selanjutnya. Ya, Pancasila yang dilahirkan oleh Bung Karno ini diciptakan itu untuk bisa memberikan isyarat kita untuk bisa bersama-sama bergotong royong menghadapi pandemi ini. Nanti teman-teman HIPMI, teman-teman bergotong royong dengan caranya. Nah, ideologi ini tidak hanya bisa di awang-awang saja, tapi harus real untuk bisa menjadi laku kehidupan kita sehari-hari. Yang harus diakui memang Pancasila sebagai ideologi pemersatu, tapi mungkin dalam budaya, pandangan hidup, dan identitas nasional ini belum bisa maksimal. Nah, ini adalah tantangan kita bersama agar Indonesia tetap relevan. Ini tiap tahun diadakan supaya selalu digelorakan. Nah, ini memang kita butuhkan sekali, di mana Bung Karno menggagas Pancasila sebagai salah satu kebutuhan Nusantara ini dari berbagai suku, agama, ras, antar golongan yang berbeda-beda. Ini butuh pemersatu, ya. Ini salah satunya adalah Pancasila. Sehingga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kesatuan dan persatuan kita seperti tadi Ketua Solo Bersimponi menyampaikan, ada hastalaku, ya, pangertennya, ewuh pekewuhnya. Pangerten itu ya kalau tetangga kita kelaparan, teman kita butuh bantuan, kalau memang kita bisa membantu, di sanalah peran kita. Pangertennya, gotong royongnya seperti tadi teman-teman HIPMI membeli dari teman sendiri, mungkin tidak perlu modal, tapi punya keahlian, dia memasarkan, menjual, yang produksi fokus pada bidangnya produksi, yang memasarkan, mungkin ada yang distribusi, bagian distribusi. Lah, ini adalah semangat gotong royongnya. Sehingga diharapkan Indonesia juga akan lebih maju. Nah, slide selanjutnya, karena memang yang kita hadapi ini bukan hanya sekedar virus, tapi di sini adalah krisis multidimensi. Jadi kalau semangat gotong royong itu membutuhkan persatuan, gotong royong itu membutuhkan kesabaran, dan gotong royong itu membutuhkan kesadaran untuk satunya kata dan satunya perbuatan. Satu dengan yang lain memiliki perbedaan kekuatan, memiliki perbedaan kemampuan. Nah, ini dengan semangat gotong royong ini diharapkan bisa menjadi persatuan dan kesatuan yang bisa kita tingkatkan. Seperti halnya kegiatan kawan-kawan di Solo Berbagi, ya, berbagi nasi, membantu yang lain, dengan gotong royong, iuran bersama. Teman-teman kemarin juga gotong royong bersinergi, kawan-kawan Ormas, OKP, dengan pemerintah, dengan TNI, dengan Polri, dengan Satpol PP, dengan Hansip, dengan
tenaga medis, baik PMI, relawan-relawan yang lain, BNPD, dan lain sebagainya, melakukan penyemprotan di tempat-tempat umum. Ada yang berbagi masker, ada yang melakukan penyadaran dan sosialisasi pentingnya menggunakan masker. Nah, ini sistem kolaborasi gotong royong. Digotong bareng-bareng, diroyong bersama-sama, ini kan menyatukan kekuatan satu dengan yang lain. Nah, Pancasila menjadi dasar kita untuk bersama saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga ini peringatan Pancasila ini betul-betul mampu menumbuhkan dan menggelorakan mutiara Pancasila yang ada di dalamnya. Nah, mungkin bisa ke slide selanjutnya. Dengan kemajuan zaman yang ada, semakin maju, ini mungkin ada sikap acuh tak acuh ya dalam pergaulan yang memang harus kita tinggalkan untuk membangun sebuah negara Indonesia yang maju. Bisa dikatakan acuh tak acuh itu kita di tempat ruang tunggu, di dalam kereta, di dalam bus, kalau mungkin dulu tegur sapa dari mana, mau kemana, pekerjaannya apa, mungkin hari ini orang sudah acuh tak acuh ya dengan gadget. Tapi mungkin juga dengan gadget itu orang juga menyapa orang yang lebih jauh dengan adanya media sosial. Nah, ini mana yang baik kita ambil, yang tidak kita hilangkan, tapi budaya-budaya lama kita tegur sapa ya satu dengan yang lain. Itu menjadi gerapiak semana tadi kalau teman-teman di Solo Bersimponi, ini penting sekali. Kalau orang satu dengan yang lain kenal, saling menyapa, gerapiak semana ya, itu pasti tidak akan ada orang itu yang merasa kesepian, merasa sendiri. Juga tidak ada orang yang merasa benar sendiri. Karena kalau ada yang nggak pas, mesti ngajak temannya yang lain untuk berdiskusi. Ya ini. Sehingga Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur serta mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam bernegara ini yang harus perlu digali kembali mutiara Pancasilanya. Ada semangat gotong royong dalam mencari pencarian mutiara Pancasila ini selalu ditumbuhkan dan digelorakan. Mungkin di tahun 2021 di hari lahir Pancasila mungkin akan ada lebih dalam lagi penggaliannya dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang saya yakin ini bisa menjadikan rasa cinta tanah air dan bangsa semakin lebih kuat lagi. Karena memang kita tahu generasi muda mungkin hafal setiap butir Pancasila, hafal isinya, ya, dan mungkin sudah melaksanakannya dengan baik. Tetapi sebagian mungkin juga ada masyarakat yang masih bingung bagaimana cara mengimplementasikan setiap butir tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, nah tadi kalau ada teman-teman dari Solo Bersimponi, ada teman-teman dari Solo Berbagi, itu adalah bagian dari wujud implementasi setiap butir yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini mungkin bisa mengajak saudara-saudara yang lain untuk turut serta bergabung di dalamnya untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin selanjutnya, jadi dalam kehidupan sehari-hari, tadi teman-teman Solo Bersimponi ada Pangerten, ada Peduli dari Solo Berbagi, juga pemerintah yang menginisiasi Jogotongo, terutama pemerintah di Jawa Tengah ya, dan pemerintah pusat memberikan semangat gotong royong. Kalau tahun yang lalu ada Solo Bersama Selamanya kalau nggak salah ya, di Kota Solo itu setiap tahun isinya teman-teman pengusaha, teman-teman kelompok organisasi yang bersama-sama menghimpun melakukan kegiatan berbagi untuk buruh gendong, untuk penjaga kereta api, penarik sampah, petugas kebersihan kota, petugas jaga makam dan lain sebagainya. Orang-orang yang tidak mampu. Itu juga mengurangi bentuk krisis sosial, di mana yang mampu peduli dengan yang tidak
mampu untuk berbagi. Nah, mungkin tahun ini juga masih kita lihat itu ada warga di Gilingan yang berbagi nasi satu ceting gitu ya, tapi dibungkus plastik, tapi dia nasinya saja, ada yang berasnya saja, ada yang lauk pauknya saja. Nah, ini bentuk dari implementasi Pancasila yang kaya, saling tolong menolong, merawat lingkungan. Tidak hanya merawat lingkungan itu tanamannya ya, tetapi peduli dengan yang tidak mampu. Ada yang sakit diantarkan, ada yang sakit bisa dikontak PMI untuk membantu mengantarkan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Ini kepedulian sosial yang hari ini di Indonesia itu masih bagus, hanya perlu ditingkatkan dan perlu selalu tiap tahun ditingkatkan sebagai semangat gotong royong untuk mewujudkan Indonesia maju. Karena tanpa gotong royong, kalau kita masih sendiri-sendiri, nggak ada jogotongo. Jogotongo itu saya luar biasa, itu maknanya luas sekali. Baik itu menjaga tetangganya yang sakit biar sehat, menjaga tetangganya yang baru keluar rumahnya kosong kita jaga, menjaga tetangganya jangan sampai tetangganya tertular ataupun jangan sampai tetangganya itu kelaparan. Ini luar biasa maknanya. Ini semangat gotong royong yang hanya dimiliki bangsa di dunia ini, salah satunya bangsa Indonesia. Yang ini harus kita jaga, kita rawat, dan serta kita amankan sampai nantinya selalu menjadi sebuah warisan untuk anak cucu kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Mungkin itu Mbak Rizka yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Bambang. Bung. Ya Bung aja deh. Tadi saya sedikit menggarisbawahi, dan ini saya pernah saya pernah baca kalau nggak salah di media sosial yang menyebutkan bahwa tetangga itu adalah sisi terbaik di dunia. Iya, betul. Iya. Hal-hal simple kayak kita ngawasin, apalagi kalau misalkan pas mudik tuh Pak, jadi ada maling, tetangga pasti yang tahu tetangga kita dulu. Iya, kalau kita nggak ada, ya bisa jadi. Iya, ini tetangga adalah keluarga kita yang kedua selain saudara-saudara kita yang mungkin jauh dari rumah kita ya. Iya. Aduh, kayaknya pemudanya Pak Bambang yang belakang udah siap untuk melanjutkan misi-misi dari Pak Bambang ya. Insya Allah. Iya, ini calon pemuda ini. Amin. Ya. Terima kasih Pak Bambang untuk waktu dan paparannya. Nah, kita udah masuk Mbak Rizka.